program Riyadhah Kun Baitullah. Mungkin ada yang kemarin sudah nyimak, ada yang belum, ada yang baru nyimak kali ini ya. Saya akan menjelaskan lagi. Jadi teman-teman sekalian, program Riyadhah Kun Baitullah ini adalah program yang sudah saya inisiasi semenjak tahun 2017. Jadi sudah cukup lama ya, hampir 8 tahun mungkin ya, berarti 7 tahunan ya. Kurang lebih. Betul ya, 7 tahunan, hampir 7 tahun lah. Dan alhamdulillah dari program Riyadhah Kun Baitullah itu alumninya sudah ribuan. Sampai detik ini alumninya sudah ribuan. Dan testimoninya Masya Allah alhamdulillah sampai detik ini masuk mereka-mereka yang mendapatkan manfaatnya dari program Riyadhah Kun Baitullah. Dan juga akhirnya banyak diantara mereka yang bisa berangkat ibadah ke Baitullah. Jadi sebelum saya jelaskan detail programnya, intinya program Riyadhah Kun Baitullah ini adalah program sebagai langkah ikhtiar siapapun kawan-kawan yang bergabung untuk berjuang merayu Allah ya, dalam rangka menunaikan impian untuk ibadah ke Baitullah. Nah, intinya itu. Jadi siapapun yang pengen ibadah umrah tahun ini, ada yang pengen ibadah umrah tahun ini, silahkan katakan namanya di kolom komentar. Dan yang pengen ibadah haji tahun depan, nah maka ini saya rekomendasikan wajib ikut program Riyadhah Kun Baitullah. Gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya, itu secara generalnya. Jadi kalau teman-teman tanya apa sih program Riyadhah Kun Baitullah, jadi program Riyadhah Kun Baitullah intinya adalah program ikhtiar kita merayu Allah dengan amalan-amalan yang bisa kita lakukan ya, agar kita dipantaskan, diizinkan sama Allah untuk bisa menunaikan ibadah umrah dan haji ke Baitullah. Targetnya kita di program Riyadhah Kun Baitullah kali ini yaitu umrah tahun ini, haji tahun depan. Itu targetnya. Umrah tahun ini, haji tahun depan. Clear ya? Oke. Lanjut ke poin penjelasan berikutnya berkaitan dengan program Riyadhah Kun Baitullah. Jadi apa yang akan kita lakukan Mas di program Riyadhah Kun Baitullah ini? Apa yang akan kita lakukan? Jadi teman-teman, yang akan kita lakukan yang jelas kita akan sama-sama merayu Allah dengan amalan-amalan yang sampai detik ini saya sendiri pun mengamalkan dan sudah diamalkan oleh ribuan orang. Dan bismillah dengan izin Allah ya, kemudian membuat Allah ridho, akhirnya kita diizinkan ke Baitullah, baik itu umrah maupun haji ke Baitullah. Jadi amalan ini kalau saya bilang ini jejak langkah yang sudah dipraktekkan oleh banyak orang yang akhirnya membuat yang praktek ini sampai di Baitullah gitu loh ya. Amalannya apa saja Mas? Terus kemudian nanti apa saja yang mesti kita lakukan di program ini? Oke, saya jelaskan ya. Jadi nanti teman-teman ya yang sudah di grup silahkan tinggal ikuti arahan-arahan yang saya lakukan. Saya memberikan tugas-tugas yang bisa langsung dikerjakan menjadi sebuah bentuk amalan yang teman-teman bisa istiqomahkan setiap harinya. Ya, intinya tinggal ngikutin aja. Mas wajib nggak buat diikutin? Ya kalau pengen segera berangkat wajib ya kata saya ya. Tapi bukan wajib ini menjadi kemudian nggak dilakukan jadi berdosa, tidak juga ya. Wajib dalam arti di program Riyadhah Kun Baitullah ini jadi wajib gitu loh. Ya. Seperti itu. Dan teman-teman sekalian, kita kemarin sudah kick off di Senin malam. Jadi di malam Selasa dan saya sudah kasih tugas. Tugasnya ada di deskripsi grup. Jadi yang sudah masuk grup, silahkan lihat deskripsi grup Riyadhah Kun Baitullah. Ya, silahkan dikerjakan tugasnya satu persatu di situ. Di awal ini saya nggak langsung ngasih tugas banyak-banyak, enggak. Tugasnya kemarin cukup 3. Yang pertama nyimak Zoom record karena kemarin ada record Zoom-nya. Nah, ini nggak tahu nih nanti recordnya bisa saya share nggak nih di grup nih yang di TikTok ini, karena ada recordnya ya. Disimak recordnya ya. Yang kedua yaitu PO buku panduan Riyadhah Kun Baitullah. Nah,
Siapa yang sudah PO buku panduan Riyadhah Kun Baitullah ke admin? Silakan katakan saya sudah di kolom komentar. Bisa minta Zoom recordnya ya di deskripsi grup. Saya sudah. Yang belum silahkan bilang saya belum di kolom komentar. Yang belum PO buku panduan Riyadhah Kun Baitullah. Yang sudah silahkan katakan saya sudah. Yang belum silahkan katakan saya belum. Ya. Yang belum silahkan langsung PO. Klik link yang ada di deskripsi grup WA Riyadhah Kun Baitullah. Belum saya masukkan ke link bio di TikTok soalnya. Nanti habis ini saya masukkan ya. Gitu ya. Yang sudah sabar. Karena saya tadi baru aja sore tadi itu komunikasi dengan percetakan, ini baru padat banget percetakan. Ya, saya sedang minta diikhtiarkan untuk segera jadi bukunya agar bisa segera dikirim ke teman-teman sekalian. Nanti kalau ada info ya, jadinya kapan, dikirim kapan, ya nanti akan diinfokan oleh admin. Harganya berapa? Harganya murah, cukup 50.000 aja. Ya, cukup 50.000 aja karena memang bukunya nggak tebel ya, bukunya tipis. Buku panduan Riyadhah, jadi biar teman-teman itu nanti prakteknya enak. Nah, Mas, wajib beli nggak Mas? Nggak wajib beli, tapi wajib punya gitu ya. Jadi wajib punya gitu ya. Loh, kenapa Mas harus punya? Karena buku ini menjadi panduan kita ke depannya untuk Riyadhah bareng-bareng. Jadi nanti ada beberapa materi yang saya sampaikan di Riyadhah dan saya minta teman-teman mempraktekkan materi itu. Nah, prakteknya itu di buku panduan Riyadhah itu gitu loh. Jadi kenapa saya merekomendasikan teman-teman, menganjurkan ya untuk teman-teman ikutan PO buku Riyadhah ya, karena memang kita praktek Riyadhahnya ke depan pakai itu. Gitu ya. Nah, terus tugas yang ketiga yaitu teman-teman punya tabungan Kun Baitullah atau celengan yang bentuknya Ka'bah. Tabungan Kun Baitullah atau celengan yang bentuknya Ka'bah. Mas, harus yang bentuknya Ka'bah? Ya, saya rekomendasikan yang bentuknya Ka'bah. Silakan teman-teman beli di toko online banyak, harganya bervariasi ya. Kalau yang mau pesan ke admin Kun Baitullah sekalian juga boleh, silahkan tanya langsung ke admin, nanti dibantu. Ya. Kenapa sih Mas yang harus bentuknya Ka'bah? Biar kita kerasa lebih semangatnya, kerasa lebih getarannya gitu loh. Nah, nanti saya kasih materinya berkaitan dengan gimana caranya nabungnya. Karena nanti kita di situ juga amalannya salah satunya adalah nabung. Ya, salah satu amalannya adalah nabung. Oh, ini penontonnya turun lagi nih. Yo, bantu tap-tap layarnya dulu yo, biar naik lagi nih, sama di share lagi. Ada di keranjang kuning nggak Bang? Enggak, saya nggak taruh di keranjang kuning ya. Kalau bukunya PO jadi belum bisa ditaruh di keranjang kuning. Kalau tabungannya saya belum masukin ke keranjang kuning, nanti saya minta tolong ke admin ya untuk saya masukkan coba ke keranjang, bisa di ini juga ya. Teman-teman bisa langsung klik ya. Untuk bukunya karena masih PO teman-teman, jadi belum saya masukin ke keranjang kuning ya. Tapi spesialnya adalah harganya 50.000 doang. Karena nanti ketika sudah ready stock ya harganya bukan lagi 50.000 ya. Seperti itu. Jadi buat teman-teman ya mangga ya. Karena buku Riyadhah Kun Baitullah itu buku panduan yang biasanya saya juga sering banget dimintain sama travel juga, sama agen-agen umroh juga untuk mereka Riyadhah dengan calon-calon jamaahnya, biasanya gitu. Ya. Pengiriman dari mana? Pengiriman dari Solo, dari Sukoharjo, Kartosuro, Sukoharjo, Solo. Ongkirnya mahal ya, dibanding biaya DP umroh ya jauh lebih murah banget lah ya. Jangan kita terlalu sayang-sayang dengan uang 50-100 ribu ya, untuk menghadirkan pertolongan Allah ya. Dimana pesan bukunya Ustadz? Silahkan yang belum ada di grup, masuk ke grup dulu, klik link yang ada di bio ya, terus kemudian masuk ke grup. Kalau sudah ada di grup, teman-teman silahkan bisa klik
deskripsi grup. Klik deskripsi grup ya. Ya, di situ bisa teman-teman kontak admin. Nah, jadi di situ ada 3 admin ya. Ada saya, ada Bunda Ana, ada admin Kun. Nah, chatnya ke admin Kun, jangan ke saya. Kalau saya nanti saya geser ke admin Kun juga ya. Deket nih silaturahmi, silahkan monggo Pak Agus. Saya di Solo ini ya, di Kartosuro saya. Mau dong sama celengan Ka'bah, bisa sekalian ke admin ya. Monggo silahkan. Gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan-pertanyaan dulu nih sebelum saya masuk ke materi. Silahkan jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan program Riyadhah Kun Baitullah ini, silahkan. Buat teman-teman yang belum join, silahkan bisa join ke grupnya, gratis, free. Klik link yang ada di bio saja. Ya, mumpung masih ada kuotanya, karena kuotanya sisa 200-an lagi. Itu pun udah grup kedua ya. Grup pertama sudah full 1000 orang, grup kedua sisa sekitar 200 kuotanya lagi. Kalau sudah nabung dari rekening apa harus pakai celengan? Kalau yang sudah nabung dari rekening dan sudah istiqomah nggak perlu, nggak apa-apa. Tapi kalau mau juga di celengan ikutan nabung juga, better, lebih baik, silahkan. Gitu ya. Mulai nabungnya kapan, terus berapa setiap hari? Nah setelah ini saya bahas. Setelah ini saya bahas. Jadi saya akan langsung membahas materi plus prakteknya setelah ini. Ini saya akan menyampaikan terkait materi terkait dengan menjelaskan program Riyadhah Kun Baitullah dulu. Ya. Mau celengan Ka'bah, silakan langsung hubungi admin di grup Riyadhah. Langsung aja Bang. Wah, ini semangat banget ini ya. Ntar saya keburu malam. Masih 8:30. Ya, materinya nggak lama kok, paling setengah jam selesai ya. Saya 50 tahun, suami 54 tahun, apa masih bisa pergi haji reguler? Kun. Kalau Allah sudah bilang kun, beres. Mau umur berapapun, insya Allah dimudahkan. Gitu ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, sesuai permintaannya Bunda Fatimah ini, ya, saya langsung jelaskan materinya. Udah setengah 10 berarti ini di Wita ya, waktu Indonesia Tengah ya, Barat, Tengah, Timur. Oke. Baik, Bismillah ya. Oke, kita mulai materinya ya teman-teman ya. Baik, kita masuk ke materi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di program Riyadhah Kun Baitullah ini memang yang paling penting memang prakteknya ya, tapi praktek ini pun tidak bisa sembarangan, tidak bisa salah-salah. Pentingnya memahami materi ya, agar prakteknya itu juga ada ruhnya gitu loh. Kenapa sih Mas saya mesti begini, kenapa mesti begitu? Nah itu ya pentingnya itu di materinya. Maka malam hari ini saya akan mulai menjelaskan materi awal yang nanti mudah-mudahan bisa semakin membuat teman-teman semangat untuk menjalani program Riyadhah Kun Baitullah ini. Jadi ya teman-teman ya, silakan teman-teman yang mau nyatet siapkan catatan ya, yang nggak mau nyatet mau catat di otak juga boleh. Yang penting jangan sampai lupa dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Ya. Umroh maupun haji adalah ibadah yang menjadi impian banyak orang di seluruh dunia, terutama orang Islam ya. Siapapun orang Islam yang normal gitu ya, pasti pengen berangkat ibadah umroh dan haji ke Baitullah, betul ya? Ya, siapa yang pengen berangkat umroh tahun ini dan haji tahun depan? Ya. Saya doakan teman-teman sekalian Allah ijabah tahun ini dan tahun depan bisa umroh dan haji ke Baitullah. Tapi terkadang kita sebagai manusia, ya, apalagi manusia awam seperti kita ini, kadang kan impian ini kepentok dengan realita, betul ya? Kepentok dengan kondisi hidup. Iya sih Mas pengen ibadah haji, iya sih Mas pengen ibadah umroh. Tapi gimana Mas? Rekening adanya cuma sekian, betul nggak? Tapi gimana Mas? Masih punya hutang, betul nggak?
Tapi gimana mas, buat makan aja masih kadang-kadang mikir. Gimana buat apa namanya, SPP anak-anak juga kadang nunggak gitu ya. Yang akhirnya membuat banyak di antara kita pesimis. Efek dari pesimis ini bukan hanya kita tidak mau berjuang buat ibadah ke Baitullah, tapi akhirnya kita menggugurkan impian kita. Ya, menggugurkan impian kita untuk ya wis lah, nggak ibadah umroh juga nggak apa-apa, nggak ibadah haji juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena umroh dan haji pun ya bagi yang mampu kok, gitu ya. Padahal ketika kita mau menyadari kembali bahwa ibadah umroh maupun haji ke Baitullah itu adalah hak prerogatifnya Allah. Jadi siapapun yang diundang sama Allah, ya dia akan dimudahkan, dia akan dimampukan. Betul ya? Apalagi nih musim-musim haji ini kita bisa melihat berita-berita di televisi, banyak cerita-cerita, banyak berita-berita mereka-mereka yang dari sisi finansial kekurangan, dari sisi kondisi hidup mungkin gak berlebihan seperti kita mungkin ya. Tapi mereka Allah izinkan akhirnya bisa berangkat ke Baitullah dengan jalan-jalan keajaiban dari Allah. Maka saya ingin mengajak kawan-kawan sekalian dalam program Riyadhah Kun Baitullah ini untuk langsung merayu kepada Allah. Kenapa? Karena yang nyuruh kita ibadah haji atau umroh siapa? Coba saya mau tanya dulu, silakan jawab. Yang nyuruh kita ibadah umroh maupun haji siapa? Yang nyuruh Allah, betul ya? Yang nyuruh kita udah ibadah umrah dan haji, Allah. Kemudian, yang punya Baitullah siapa? Yang punya Baitullah, Allah lagi-lagi. Yang nyuruh kita ke sana Allah, yang punya Baitullah Allah, yang punya segala macam fasilitasnya. Dari mulai kita berangkat sampai kita dilayani di sana sejatinya yang punya semua itu siapa? Allah lagi. Betul ya? Yang punya pesawatnya, yang punya hotelnya, busnya, semuanya Allah sejatinya. Ya, memang lewat perantara hambanya. Tapi ketika kita mau menyadari, ya semuanya punya Allah. Maka ngapain kita sibuk-sibuk mikirin hal-hal yang menjadi aturan-aturan manusia, mikirin hal-hal yang ada dalam kuasa manusia, sedangkan kita bisa langsung meminta kepada Allah yang punya kekuasaan terhadap semua hal yang saat ini kita butuhkan untuk berangkat ibadah ke Baitullah. Betul nggak? Betul nggak? Coba, ketika secara teknisnya kita ke Baitullah butuh uang, yang punya uang siapa? Sejatinya Allah. Mas butuh kuota agar bisa ibadah haji langsung segera. Nah, yang punya kuota siapa? Allah. Ya. Mas butuh ilmu agar kita bisa menunaikan ibadah haji, yang punya ilmu siapa? Allah. Ya. Maka tugas kita gimana? Tugas kita adalah yang pertama yaitu merayu Allah agar dimudahkan. Oke, sekali lagi tugas kita merayu Allah agar dimudahkan. Hingga akhirnya nanti kita ditolongin sama Allah tuh. Buat teman-teman yang saya belum ada uangnya, ya dimudahin nanti ada uangnya. Ya, ini kita ngomongin tauhidnya dulu nih sebelum ke teknisnya, karena ini penting. Buat teman-teman yang masih sakit, nanti Allah yang akan mensehatkan. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung saat ini sedang kerja, nanti Allah yang akan ngatur waktunya. Ya, yang mungkin teman-teman saat ini sedang punya hutang, nanti Allah yang akan ngatur skenarionya hingga akhirnya teman-teman selesai masalah-masalahnya, hingga akhirnya bisa berangkat ibadah ke Baitullah dengan tenang dan bahagia. Ya. Pertanyaan saya adalah, selama ini kita sibuknya merayu Allah atau merayu selain Allah? Coba. Yang selama ini pengen berangkat ibadah ke Baitullah baik umrah maupun haji, ya selama ini kita lebih sibuk merayu Allah atau sibuk merayu selain Allah? Banyak di antara kita yang lebih sibuknya itu merayu selain Allah, betul nggak? Lebih sibuk merayu yang punya uang, ya,
merayu tempat kerja kita, merayu jualan kita, merayu perusahaan kita, gitu ya, merayu bos kita biar dapat uangnya, merayu pemerintah gitu ya, biar dapat kuotanya gitu ya. Siapa lagi? Merayu bironya gitu ya, untuk berusaha kita bisa daftar dengan segala sesuatu yang terbaik ya. Repot-repot amat kita merayu ke sana ke sini ya, sedangkan kita dikasih jalan langsung untuk merayu ke servernya, yaitu ke Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika sudah merayu Allah dan Allah sudah mau turun tangan terhadap hidup kita, maka mudah bagi Allah ngurusin semuanya gitu loh. Paham ya? Mudah bagi Allah ngurusin semuanya. Nah, makanya di program Riyadhah Kun Baitullah ini misinya cuma satu, yaitu apa? Merayu Allah, udah itu. Misinya cuma satu, merayu Allah, udah itu aja. Tinggal merayunya seperti apa. Nah, ini yang saya jelaskan detail. Ini yang saya jelaskan detail di program Riyadhah Kun Baitullah. Ada amalan-amalannya, ikhtiarnya yang nanti teman-teman bisa mengerjakan setiap harinya gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman, jadi ya. Nah, nanti saya jelaskan satu persatu dan saya bimbing, saya ingatkan ya. Teman-teman juga bisa tanya jawab dengan saya langsung di dalam grup ya. Jadi buat teman-teman yang belum masuk ke grup, silahkan bisa klik link yang ada di bio. Ya, nanti di sana teman-teman insya Allah akan saya mentoring langsung untuk melaksanakan program Riyadhah Kun Baitullah. Mas, amalannya apa saja? Kemudian nanti seperti apa? Ya nanti kita bahas satu persatu ya. Makanya ada tugas-tugas yang itu nanti teman-teman bisa langsung lakukan. Dan saya arahkan kuncinya satu, teman-teman serius, teman-teman praktek, ikutin udah. Serius, praktek, ikutin, itu aja. Pertanyaan saya nih ke teman-teman yang hadir di live pada malam hari ini. Siap praktek nggak nih? Kalau siap, berapa persen siapnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Siap praktek atau tidak, berapa persen siapnya? Tuliskan di kolom komentar. Siap praktek atau tidak, berapa persen siapnya? Siap 100%, siap praktek 100%. Nah, gitu dong ya. Harus gitu, karena kalau nggak gitu, wah teman-teman, saya yakin ya, karena memang ya ini berlaku ya. Ini berlaku, walaupun anggota grup itu mungkin hampir 2000-an. Itu nanti yang benar-benar serius bisa sampai 20% aja. Oh, saya acungin jempol banget. Saya acungin jempol banget nih. Nah, mudah-mudahan saya doakan teman-teman yang menyimak di Zoom pada malam hari ini semuanya ini masuk dalam kategori 20% yang serius itu. Dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman menjadi 20% yang Allah undang duluan tahun ini dan Allah undang duluan tahun depan untuk umroh dan haji ke Baitullah. Ya. Karena sejatinya kita diminta sama Allah itu untuk menunjukkan kesungguhan saja. Apakah Allah butuh uang kita? Tidak. Allah nggak butuh uang kita. Orang kita semua nggak ada yang menunaikan ibadah umrah dan haji ke Baitullah juga nggak buat Allah itu terus kemudian berkurang kemuliaannya, itu tidak ya. Karena yang butuh umrah dan haji ke Baitullah ya kita, betul ya. Ya tinggal kita mau serius atau tidak. Karena banyak banget orang-orang yang bilang mau-mau aja, tapi nggak serius gitu loh. Nggak serius ya. Tapi saya kasih kesempatan buat teman-teman semua lah, yang serius nggak serius nggak apa-apa lah, masuk grup aja dulu ya, ikutin aja dulu, kalau nyerah ya sudah gitu ya. Yang penting tugas saya nemenin sampai teman-teman diizinkan sama Allah bisa menunaikan ibadah ke Baitullah. Oke, siap ya? Sip, kalau siap. Oke, kita langsung bahas ya, bahas ke tugas. Kemarin saya sudah ngasih tugas, ada 3 ya. Saya highlight di tugas yang bisa langsung teman-teman lakukan. Yang pertama teman-teman, tugasnya kemarin PO buku buku panduan Riyadhah Kun Baitullah. Silakan teman-teman bisa PO langsung ke admin, klik link yang ada di deskripsi. Kemudian
teman-teman bisa langsung komunikasi sama admin untuk pesan buku Riyadhah Kun Baitullah. Nah, nanti kalau bukunya sudah sampai di rumah teman-teman, saya akan bahas detail apa yang bisa teman-teman lakukan dengan buku panduan Riyadhah itu. Ya, clear ya? Yang itu clear ya? Oke. Yang berikutnya yaitu tugasnya. Ya, kemarin saya minta teman-teman silahkan untuk punya tabungan Kun Baitullah atau celengan dalam bentuk Ka'bah. Kenapa Mas? Kenapa nggak nabung di program tabungan yang konvensional, misal bank syariah gitu Mas? Ya kalau teman-teman mampu silahkan. Problemnya kalau nabung di bank itu kan ada minimalnya. Mas saya teman-teman nabung di bank 2.000 kan nggak mungkin kan. 5.000. Kenapa saya merekomendasikan teman-teman untuk punya tabungan atau celengan dalam bentuk Ka'bah? Karena teman-teman bisa nabung setiap hari. Itu. Jadi lakukan saja, silakan teman-teman ya, bisa order, bisa ke admin juga ya, atau ke toko online dimanapun juga silahkan, karena admin itu cuman bantu aja, jadi tidak jualan gitu ya. Nah nanti kalau sudah sampai, nah gimana cara nabungnya? Oke, silahkan dicatat nih, saya jelasin cara nabungnya. Saya jelasin cara nabungnya, silahkan teman-teman boleh milih. Boleh milih. Siap? Siap belum? Yang sudah siap silahkan katakan siap. Saya akan jelaskan nih cara nabungnya. Yang sudah siap silahkan katakan siap. Saya akan jelaskan cara nabungnya. Siap, siap, siap. Oke. Oke, bismillah ya. Saya jelasin ya. Yang pertama, pastikan teman-teman punya tabungannya dulu. Pastikan punya tabungannya dulu. Kalau belum ya mau nabung di mana ya. Oke, yang kedua, teman-teman bisa nabung setiap hari. Ini pilihan pertama. Ya. Pilihan pertama. Pilihan pertamanya apa? Nabung setiap hari. Ya. Mas, nabung setiap hari emang bisa Mas? Pendapatan saya, uang saya aja terbatas. Ingat, saya merekomendasikan nabung setiap hari itu kuncinya adalah agar teman-teman bisa istiqomah. Oke ya. Dan saya tidak mewajibkan berapa nominalnya. Karena nggak penting berapa nominalnya, yang paling penting adalah berapa jumlah terbaik yang bisa kita masukkan hari itu. Bisa dipahami? Jadi ketika nih, ini hari apa nih sekarang? Contoh, ini hari Kamis. Teman-teman hari ini nabung, Mas saya hari ini cuman punya uang 100.000. Saya bisa nabung hari ini cuman 5.000 Mas. Itu nominal terbaik yang bisa saya lakukan. Boleh Mas? Boleh, nggak apa-apa. Gitu ya. Contoh buku Kun Baitullah gimana Pak? Ya contohnya nanti bisa diorder ya kalau sudah sampai. Nanti tahu ya. Saya juga jelasinnya gimana ya. Oke, jadi nominal berapapun yang bisa teman-teman masukkan saat itu, masukkan. Misal hari itu saya cuma punya uang 2.000 rupiah Mas. Boleh nggak nabung 2.000 rupiah? Nggak masalah. Ketika memang hari itu nominal terbaik, jumlah terbaik yang bisa kita masukin cuma 2.000. Nggak masalah. Kuncinya adalah istiqomah. Jadi setiap hari. Oke. Nabungnya setiap hari. Ini cara yang pertama nih. Cara yang pertama, nabungnya setiap hari. Bisa nggak nih dipraktekan? Berat atau ringan? Waktu terbaik untuk nabungnya kapan? Kapanpun. Pagi, siang, sore, malam boleh. Silakan ditentukan waktunya. Bisa ya? Oke, kalau bisa kita ramein media sosial nih. Kalau bisa, silakan teman-teman di tabungan pertama nanti teman-teman dokumentasikan entah video, oke, entah foto, oke. Kemudian teman-teman
dokumentasikan itu, upload ke sosial media teman-teman, entah di TikTok atau di media sosial lainnya ya. Kemudian silahkan teman-teman tag saya dan kasih tagar tabungan Kun Baitullah. Gitu ya. Oke, apakah ada doanya saat memasukkan uang tersebut ke celengan? Bisa pakai doa. Doanya gimana? Ya Allah ya Rabb, hamba niat nabung ya Allah, tapi ya Allah ya Rabb, hamba tahu berangkatnya hamba bukan karena uang hamba ini, tapi karena izin Engkau ya Allah. Maka ini hamba lakukan hanya dalam rangka merayu Engkau saja ya Allah. Mudahkan ya Allah, izinkan ya Allah. Hamba yakin ya Allah, penuh nggak penuh ini tabungan, hamba bisa berangkat ke rumahmu, ke Baitullah di waktu dan cara yang terbaik menurutmu. Wah, ya gitu. Gitu ya. Nah, ini Ini saya bahas nih. Insya Allah siap, saya udah lakukan, cuma sering-sering diambil. Nah, ini namanya komitmen. Jadi saya sarankan, ini saran dari saya, teman-teman beli tabungan Kun Baitullahnya jangan yang ada kuncinya, yang nggak bisa dibuka-buka. Pokoknya bukanya kalau sudah penuh. Oke? Dan prinsipnya nabungnya itu nggak usah mikirin kapan penuhnya. Karena tugas kita itu sedang ikhtiar memantaskan diri, berjuang. Soal berhasil berangkatnya itu urusan Allah. Gitu ya. Tabungannya diambil langsung disedekahkan nggak apa-apa. Jangan. Loh kok jangan mas? Sedekah ada budgetnya sendiri, nabung ada budgetnya sendiri. Karena dua-duanya ini dua hal kebaikan yang sedang kita ikhtiarkan. Ya, bisa dipahami ya. Gitu ya, itu cara yang pertama. Cara yang kedua yaitu nabungnya nggak setiap hari. Boleh mas nabungnya nggak setiap hari? Boleh. Ya, gimana caranya mas? Setiap ketemu duit 20 ribuan. Nah ini yang saya lakukan, ini yang saya praktekkan. Ketika kita ketemu duit 20 ribuan, nah langsung dimasukkan. Berapapun itu. Oke? Berapapun itu. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Pokoknya ketika ketemu duit 20 ribuan, jangan dipakai jatah celengan. Jangan dipakai masukin tabungan. Nah kalau ketemu duit 20 ribuan kan gak setiap hari ya. Betul ya teman-teman ya. Ya gak? Ya dong. Ketemu duit 20 ribuan gak setiap hari ya. Gimana tidak setiap hari? Dapat masukan dalam artian dapat pemasukan 1 bulan sekali. Kalau yang dapat pemasukannya sebulan sekali berarti nabungnya sebulan sekali. Tapi dengan nominal terbaik. Jangan sampai teman-teman misal ya, mohon maaf nih, teman-teman mungkin kerja gaji sebulan 10 juta, nabungnya cuman 20 ribu. Ya ini ya gimana ya. Jadi yang kira-kira teman-teman itu geter gitu loh ya. Misal nih gaji 10 juta ya, buat kebutuhan dan lain-lain habis 7 juta, 8 juta misal. Ya wis, bismillah saya nabung 500 ribu. Wah itu kan udah geter banget tuh ya. Setiap bulan. Boleh mas? Boleh. Mas saya nominal terbaik setiap bulan 200 ribu mas. Boleh nggak mas? Boleh juga. Gitu. Ya mau ngandelin suami, mau kerja, mau jualan, apapun itu, intinya ketika dapat pemasukan, yang pemasukannya setiap hari, harian, dapat uangnya harian, bisa nabung setiap hari gitu ya. Yang mungkin berkala mingguan bisa setiap minggu. Yang mungkin dapat rezeki nggak karu-karuan mas, maksudnya nggak karu-karuan gimana ya, kadang banyak banget gitu ya. Ya bisa tuh pakai 20 ribuan ya. Setiap ketemu 20 ribuan masukin tabungan gitu ya. Nah ini 10% dari gaji mas, boleh silahkan. Saya niatkan mas, setiap saya gajian 10%-nya saya tabung. Boleh. Kalau saya niat berangkat sama suami, celengannya apa? Harus 2. Kalau riadohnya dua-duanya ya silakan. Berarti masing-masing riadoh, masing-masing nabung. Tapi kalau mau bareng-bareng ya boleh. Kalau mau bareng-bareng boleh, silakan ya. Sampai sini dulu ada yang tanyakan nggak? Ya.
Ada lagi cara yang ketiga. Cara yang ketiga apa? Cara yang ketiga adalah nabung emas. Nabung emas. Nabung emas gimana, Mas? Nabung emas, teman-teman kumpulin duitnya. Kalau sudah cukup buat beli emas, tapi emasnya emas batangan ya. Bukan emas perhiasan, bukan. Emas batangan. Teman-teman beli emasnya simpan. Beli emasnya simpan. Saya dari kemarin jualan kue, hasilnya saya masukin celengan, saya niatkan untuk naik haji atau umroh, nasib. Seperti itu, bagus. Ya nggak usah dihitungin jumlahnya berapa, udah tertabung berapa, nggak masalah. Mas, kalau Riyadhah salah satu orang aja, tapi pengennya umroh sekeluarga, haji sama pasangan gimana? Ya nggak masalah. Tapi lebih powerful ketika semua satu keluarga itu diajak Riyadhah bareng-bareng. Itu lebih powerful. Gitu ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Silakan jika ada yang ditanyakan. Ya, sambil saya menyampaikan buat teman-teman yang mungkin bergabung atau baru join di live Zoom malam hari ini, ya jangan lupa follow. Yang belum ikutan program Riyadhah Kun Baitullah, klik link yang ada di bio saya, langsung join ke grupnya. Mumpung masih ada kuota, masih ada seat. Karena sudah 847 orang, berarti sisa 150 seat lagi. Berarti sisa 150 seat lagi. Terima kasih yang sudah ngasih gift. Jangan lupa tap-tap layarnya, share. Tat, boleh ulang dong, masukkan uang ke celengan tadi, mau saya record. Oke. Jadi doanya tidak ada doa yang baku ya. Intinya kita bilang kepada Allah nih ya. Mau direcord silahkan. Jadi intinya kita bilang sama Allah ya, bilang ketika memasuki uangnya, ketika kita nabung, kita bilang ya Allah ya Rob, ini ikhtiar yang bisa hamba lakukan dalam rangka merayu Engkau ya Allah ya Rob. Hamba yakin ya Allah, bukan uang hamba ini yang membuat hamba sampai di rumah-Mu, tapi yang bisa membuat hamba sampai di rumah-Mu adalah izin dari-Mu ya Allah. Hamba hanya ingin menunjukkan kesungguhan kepadamu ya Allah, memantaskan diri di hadapanmu ya Allah. Mudah bagimu ya Allah memberangkatkan hamba, walaupun uang tabungannya belum cukup, walaupun uang atau saldo rekeningnya belum cukup, tapi Engkau mudahkan hingga akhirnya hamba bisa sujud di rumahmu. Gampangnya begitu ya. Mau tanya apa nih tadi? Bentar. Mending umroh dulu atau kurban dulu ya. Kalau bisa dan ngapain, atau umroh dan kurban. Jadi kadang kita ini perbuatan baik jangan dibanding-bandingkan ya. Jangan dibanding-bandingkan. Tapi kalau butuh jawaban secara fikih ya silakan teman-teman, kira-kira prioritas mana? Kalau wajib sama sunnah ya prioritaskan wajib dulu. Kalau sunnah sama sunnah ya prioritaskan yang lebih sunnahnya lebih ditekankan, seperti itu. Kalau kondisinya lebih mudah umroh kurban, sedangkan umroh belum ada uangnya ya kurban dulu. Tapi kalau umroh kayaknya uangnya tinggal sedikit lagi ya umroh, kayak gitu. Lagi nih saya jawab pertanyaan-pertanyaan ya. Punya travel haji umroh ya Tat, harus ikut di travel Ustaz. Enggak ya, saya teman-teman ketika edukasi dimanapun ya, walaupun terkadang saya juga open program umroh, saya nggak pernah mewajibkan ya untuk harus ikut berangkat umroh bareng saya, enggak ya. Teman-teman mau umroh pakai travel manapun silahkan, karena saya punya banyak sekali teman-teman travel umroh, teman-teman biro umroh itu banyak banget, karena saya biasanya juga diundang untuk ngisi
ngisi manasik, kadang saya diundang untuk ngisi pembekalan di travel lain, kadang saya diundang untuk ngisi kajian, ngisi training untuk agen-agen travel umroh lain gitu ya. Jadi saya ini bisa dikatakan yang punya banyak gitu ya. Yang penting bisa bantuin sebanyak mungkin orang udah bisa sampai di Baitullah. Misi utamanya itu. Dulu belum pernah pikiran untuk umroh, tapi tiap tahun berusaha bisa kurban. Alhamdulillah tahun kemarin umroh. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan bisa kurban tiap tahunnya dan bisa menunaikan ibadah umroh dan haji bersama orang-orang tercinta. Ustaz, jangan cepet-cepet dong. Iya, setelannya cepet-cepet ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang baru bisa hadir jangan lupa like dan share. Yang belum follow silahkan follow. Yang belum join program Riyadhah Kun Baitullah, klik link yang ada di bio. Klik link yang ada di bio. Waktu itu saya pernah lihat Ustadz waktu ngisi kajian di SBU. Nah, ya sama seperti itu. Jadi saya itu sering diminta buat ngisi kajian-kajian atau pembekalan atau juga kadang acara edukasi Baitullah di travel lain. Banyak. Di SBU sebelumnya, terus kemudian saya di Samira pernah, di Armina pernah, di Madinah Iman Wisata pernah. Wah, ada nih travel yang saya sebutin, Perjalanan Hikmah, apalagi PPA ya. Terus banyak lah. Jadi teman-teman saya yang biro-biro umroh itu juga banyak. Ya. Alhamdulillah hubungannya baik-baik sampai saat ini. Saya kemarin terakhir juga berangkat umroh itu ketemu sama teman-teman saya di biro-biro umroh lain ya. Di sana meet up juga. Jadi dalam hal ini kita tidak ada saingan ya. Saingan kita fastabihul khairat, sama-sama berjuang untuk kebaikan. Ada lagi yang tanyakan silahkan. Mohon maaf Ustadz, Kamis malam Jumat biasanya di Zoom lain. Ustadz, apa ada rekaman tiap pertemuan? Saya ikhtiarkan ya, ada. Mudah-mudahan ini nanti rekaman di TikTok ini bisa saya share ke grup ini. Nah, sambil saya scrolling untuk menjawab pertanyaan. Yang mau tanya-tanya silahkan sampai jam 21.15 ya. Karena tadi saya mulai jam 20.15 juga. Mas, kalau saya pengen umroh sementara masih punya banyak hutang, tapi jumlah hutangnya lebih banyak. Ya makanya di Riyadhah itu. Di program Riyadhah ini ya kita minta sama Allah untuk diizinkan bisa berangkat ke Baitullah dengan bagaimanapun kondisi hidup kita. Ya. Jadi nggak usah perlu mikirin teman-teman teknisnya, itu nanti diurusin semua sama Allah. Fokus kita adalah memantaskan diri gitu loh. Gimana caranya kita ini dipantesin jadi hamba yang layak agar kemudian Allah mudahkan. Saya punya satu testimoni yang waktu itu masuk. Jadi ada teman, beliau punya hutang kurang lebih hampir 1 M kalau nggak salah ya. Ya, kurang lebih. Hutang riba lagi. Dan beliau pengen ibadah umroh. Ya, saya bilang, Bu, Riyadhah aja ya. Jadi ikut program Riyadhah Kun Baitullah. Apa yang terjadi? Masya Allah, Alhamdulillah. Tahun 2022 atau 2023, saya lupa tepatnya, beliau ngubungin saya, Mas, Alhamdulillah hutang saya, Mas, lunas. Yang hampir 1 M hutangnya lunas. Dan sekarang saya sedang mempersiapkan dokumen untuk berangkat ibadah umroh bersama keluarga. Bayangin. Jadi kalau Allah sudah ridho mengundang, ya mudah bagi Allah, dibolak-balikan keadaan. Yang tadi nggak punya hutang banyak, lunas hutangnya, berangkat ke Baitullah. Ustadz, buku Riyadhah apakah masih PO? Saya sudah pesan tapi belum sampai. Masih PO, ya kan sudah jelaskan PO karena baru saya cetak tapi ngantri di percetakan dan masih banyak libur-liburnya ini. Jadi doakan mudah-mudahan segera bisa jadi dan segera kita kirim.
Amalan selain tabungan apa yang bisa dikerjakan dalam waktu dekat ini? Oke, saya jelaskan ya. Nah, amalan berikutnya selain nabung, oke, tabungan clear ya. Jadi nanti kalau ada yang tanya-tanya lagi, mudah-mudahan ini bisa di-share nih Zoom recordnya. Amalan berikutnya, ini yang mudah teman-teman, simak baik-baik. Amalannya yaitu doa. Apa? Doa. Doa istiqomah. Doa istiqomah. Apa doanya? Ya doa minta sama Allah untuk diizinkan berangkat ibadah ke Baitullah. Gitu ya. Kapan waktu yang terbaik buat doa? Ketika teman-teman ingat. Udah. Tapi kalau saya rekomendasikan ada di 2 waktu. Kapan 2 waktu ini? 2 waktu ini yang pertama yaitu ketika sepertiga malam. Ya, pas sholat tahajud. Yang kedua ketika waktu duha. Kenapa di 2 waktu ini? Karena pada saat sepertiga malam kebanyakan orang itu terlelap, tidur. Di waktu duha kebanyakan orang beraktivitas, kerja dan lain-lain. Jadi ini waktu yang Masya Allah ibarat kita ngajuin proposal tuh gak rebutan gitu. Ya, udah 2 itu saja. 2 itu saja dulu. Ya, ini nanti jadi tugas kedua nih. Nanti bisa jadi tugas kedua. Kalau masih punya hutang bisa berangkat umrah dan haji kah? Bisa, asal ada syaratnya. Asal yang kita hutangi ridho. Kita berangkat umrah dan haji ke Baitullah. Atau memang kita dibayari orang, terus gimana lagi dong? Orang dibayarin orang? Ya. Kalau umroh gadaian emas ke Pegadaian Syariah boleh Ustaz. Umroh boleh tidak boleh ya. Ini ketika jalan dan hartanya halal dan benar. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah gadai emas ke Pegadaian itu secara hukum syariahnya gimana? Nah, itu jangan tanya saya, tanya ke Ustadz yang lain ya. Saya nggak mau bahas halal haram soal itu saya ya. Ketika itu halal ya mangga, boleh-boleh saja. Ya, yang penting tidak memaksakan. Doanya katakannya tergantung kita sendiri. Ya, saya lebih menganjurkan seperti itu. Ya, teman-teman bisa cari doa-doa yang sesuai hadis yang lain. Tapi kenapa saya menganjurkan doa sesuai kata-kata yang biasa kita sehari-hari? Karena mohon maaf, terkadang teman-teman kita itu perlu mengucapkan doa sesuai kata-kata yang kita pahami agar apa lebih kerasa tuh. Lebih kerasa. Gitu ya. Ada lagi? Silakan, 4 menit lagi. 4 menit lagi nih kita live-nya. 4 menit lagi kita live-nya ya, teman-teman ya. Alhamdulillah ini dilancarin ya, hampir 1 jam nih. Dilancarin, ini sinyalnya nggak nge-lag tadi. Wah, luar biasa. Allahu Akbar, baru masuk gitu ya udah tiba-tiba nge-lag dua-duanya lagi, sinyal seluler sama sinyal wifi ini. Ini alhamdulillah lancar ini ya. Terima kasih teman-teman sudah mendoakan ya. Saat apa amalan baca Yasin dan Al-Waqiah salah satunya boleh, itu jadiin amalan juga boleh. Saya tiap malam mimpi berangkat umrah terus Ustaz. Mudah-mudahan tahun ini bukan lagi mimpi, tapi benar-benar berangkat umrah ke Baitullah. Tidak sabar nunggu buku panduannya jadi dan datang. Amin, doain ya. Mudah-mudahan bisa segera ngirim. Saya juga nggak sabar mau ngirim-ngirim ke teman-teman ya. Jadikan umrah haji bukan tujuan, tapi jadikan sebagai sarana meminta pertolongan dari Allah demi kejaran Islam. Amin, bisa seperti itu juga. Silakan. Ya. Intinya nanti umrah dan haji dengan tabungan itu sehingga kita berlomba dalam menabung. Bukan, lebih tepatnya adalah aktivitas menabung itu sebagai kita merayu Allah, ya. Aktivitasnya merayu Allah agar kita dimudahkan. Karena banyak teman-teman yang nabung akhirnya dia bisa berangkat tapi nggak via tabungannya juga banyak. Banyak teman-teman yang aktivitasnya itu esensinya bukan banyak-banyakan nabung, bukan, tapi lebih kepada semangat dan amalan doa sepertiga malam, duha, apalagi bentuk ikhtiar lain. Nanti saya nggak mau langsung ngasih banyak-banyak ya. Saya nggak mau langsung ngasih banyak-banyak, sabar. Itu aja dulu, dilakuin dulu. Jadi ini bukan banyak-banyakan amalan ya.
tapi adalah istiqomahnya, itu aja. Jadi Allah itu mencintai amalan yang istiqomah, walaupun sedikit. Teman-teman katakanlah cuma doa doang, tapi itu istiqomah, yakin itu juga bisa langsung berangkat ya. Jadi saya ngasih nanti step by step ya, jadi dikit-dikit gitu ya. Nanti di buku Riyadhahnya juga nanti insya Allah saya sudah kasih contoh-contoh di sana, teman-teman tinggal ngikutin aja lah. Dan pun nanti saya juga akan menyampaikan step by stepnya nanti seperti apa. Tenang ya. Tapi saya mengapresiasi, ini berarti semangatnya luar biasa ya. Alhamdulillah sudah nabung logam mulia, barakallah. Lanjutkan. Oke, jam 21.16 mungkin saya sudahi sampai di sini ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir.